Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syahrul siyam wa syahrul qiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihil kiram. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, pemirsa ngaji bareng bersama Kuala Lumbir yang senantiasa selalu dirahmati Allah. Bersyukur kepada Allah karena pada tahun ini kita masih dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Berapa banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan di tahun ini karena sudah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sepatutnya lah bagi kita yang sudah diberi kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salatullah wassalamuhu, semoga selalu tertuang abadi kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah membawa kita dari alam kegelapan, dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh terang benderang, menuju alam ilmiah yakni Islam wal iman. Mudah-mudahan kita selaku umatnya kelak bersama beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa ngaji bareng bersama Kuaran Lumbir yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa Ramadan adalah kewajiban bagi umat Islam di seluruh dunia. Hal tersebut dilakukan 1 bulan penuh pada bulan Ramadan dari sebelum matahari terbit hingga matahari terbenam. Pada kondisi tertentu, terdapat kelompok yang Allah izinkan tidak berpuasa, bahkan tidak diperbolehkan berpuasa. Lalu, siapa saja golongan yang boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan? Mereka adalah yang pertama, anak kecil. Anak-anak yang belum balik atau dewasa masuk ke dalam golongan yang boleh tidak berpuasa. Tanda-tanda anak balik ada 3, yaitu pertama, keluar air mani bagi anak laki-laki. Yang kedua, keluar darah haid bagi anak perempuan. Kemudian yang ketiga, jika tidak keluar air mani dan tidak haid, maka ditunggu hingga umur 15 tahun. Jika sudah genap 15 tahun, maka ia disebut telah balik dengan usia, yaitu genap usia 15 tahun. Dengan demikian, anak-anak yang belum balik, belum dewasa, boleh tidak berpuasa dan tidak mengqadha maupun membayar fidyah. Meskipun anak kecil belum diwajibkan berpuasa, namun orang tua tetap harus melatih agar menjadi anak yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa ngaji bareng Kuaran Lumbir yang berbahagia, kemudian golongan yang kedua, yaitu orang gila. Orang yang hilang akal sehat tidak wajib berpuasa. Jika tetap melaksanakannya, maka puasanya tidak sah. Dalam hal ini, ulama membagi orang yang hilang akal sehat menjadi 2 macam, yaitu pertama, hilang akal sehat dengan disengaja. Jika tetap melaksanakannya, maka puasanya tidak sah dan wajib mengqadha. Sebab sebenarnya ia wajib berpuasa. Kemudian ia telah dengan sengaja membuat dirinya gila.
Kesengajaan inilah yang membuatnya wajib mengqadha puasanya setelah sehat akalnya. Kemudian yang kedua, hilang akal sehat yang tidak disengaja. Orang gila yang tidak disengaja tidak wajib berpuasa. Seandainya berpuasa, maka puasanya tidak sah. Dan jika sudah sembuh, dia tidak berkewajiban mengqadha karena gilanya bukan disengaja. Para pemirsa ngaji bareng bersama Quran Numbir yang berbahagia. Yang ketiga, golongan yang boleh tidak berpuasa adalah orang sakit. Orang sakit boleh meninggalkan puasa dan menggantinya dengan qadha atau fidyah berdasarkan ketentuan yang berlaku. Jika penyakit yang Anda derita sangat sulit untuk sembuh, maka boleh menggantinya dengan fidyah. Ketentuan bagi orang sakit yang boleh meninggalkan puasa adalah sebagai berikut. 1. Sakit parah yang memberatkan untuk berpuasa. Jika berpuasa, maka akan menambah parah sakit yang diderita. Alangkah lebih baik sebelum puasa, tanyakan kepada dokter terpercaya dan konsultasikan kesehatan Anda secara berkala. Yang kedua, siapapun yang sedang berpuasa, lalu menemukan dirinya lemah dan tidak mampu untuk berpuasa dengan kondisi yang membahayakan terhadap dirinya, maka saat itu pun dia boleh membatalkan puasanya. Kemudian, golongan yang keempat, orang yang boleh tidak berpuasa adalah orang tua renta atau lansia yang lemah dan renta. Orang tua atau lansia yang berat untuk melakukan puasa diperkenankan untuk meninggalkan puasa. Dalam hal ini, tidak ada batasan umur. Akan tetapi, asalkan betul-betul puasa memberatkan baginya hingga sampai membahayakan, maka ia boleh berbuka puasa dan menggantinya dengan fidyah sesuai jumlah hari puasa yang ditinggalkan. Pemirsa ngaji bareng Quran Numbir yang berbahagia, golongan yang kelima, orang yang boleh tidak berpuasa atau bahkan diharamkan berpuasa, yaitu orang haid. Perempuan yang sedang datang bulan atau haid tidak wajib berpuasa Ramadan. Jika memaksa, maka puasanya tidak sah, bahkan hukumnya dianggap haram. Perempuan yang sedang haid tetap bisa mengumpulkan pahala selain puasa dengan berzikir, berdoa, dan kegiatan positif lainnya. Seorang perempuan yang menstruasi harus mengganti jumlah hari puasa yang ditinggalkan dengan qadha. Jika hutang puasa belum lunas hingga Ramadan di tahun depan, maka ia wajib fidyah sekaligus mengqadha. Para pemirsa ngaji bareng yang berbahagia, golongan yang keenam adalah orang nifas. Wanita pasca melahirkan yang sedang nifas tidak wajib berpuasa. Jika berpuasa, puasanya pun tidak sah, bahkan dianggap haram hukumnya. Ia dapat mengganti hari puasa yang ditinggalkan dengan mencicil qadha. Kemudian yang ketujuh, golongan orang yang dilarang berpuasa adalah orang hamil. Dalam konteks perempuan hamil, tatkala dalam kondisi diperbolehkan tidak puasa, maka terkait kewajiban mengganti puasanya terdapat dua perincian. Pertama, ketika ia tidak berpuasa karena khawatir terhadap kondisi fisiknya atau khawatir kondisi fisiknya sekaligus kondisi kandungannya, maka dalam dua keadaan tersebut ia hanya diwajibkan mengqadha puasanya saja. Yang kedua, ketika ia hanya khawatir pada kondisi kandungannya, dalam keadaan demikian ia berkewajiban mengqadha puasanya sekaligus membayar fidyah. Lebih spesifik lagi, yang dimaksud dengan khawatir terhadap kondisi kandungan jika tetap berpuasa adalah kekhawatiran akan gugurnya kandungan jika ia tetap melaksanakan puasa sampai selesai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum asal melaksanakan puasa bagi perempuan hamil adalah wajib. Namun kewajiban ini akan gugur
tatkala ia memiliki dugaan bahwa jika ia tetap berpuasa, maka akan membahayakan terhadap kesehatannya. Seperti akan bertambah sakit atau fisiknya akan drop. Bahkan bila sampai pada keyakinan atau dugaan kuat akan membahayakan fisik sang ibu dan keselamatan janin, ia wajib tidak berpuasa demi menjaga nyawa manusia. Karena menentukan hal-hal di atas penuh perhitungan yang sangat tepat, maka sebaiknya perempuan hamil tidak mengira-irakan sendiri tentang kondisi kesehatan fisiknya dan kesehatan kandungannya, melainkan meminta bantuan kepada dokter kandungan muslim yang mampu memperhitungkan apakah yang maslahat baginya adalah berpuasa atau tidak. Jika menurut dokter kandungan puasa tidak mengganggu terhadap kesehatan fisiknya dan kandungannya, maka tetap wajib baginya untuk berpuasa. Sebaliknya, jika menurut dokter kandungan, berpuasa dapat berpotensi membahayakan fisik dan kandungan perempuan yang sedang hamil, maka kewajiban berpuasa menjadi gugur baginya. Para pemirsa ngaji bareng yang berbahagia, golongan yang ke-8, orang yang boleh tidak berpuasa adalah orang menyusui. Selain hamil, ibu menyusui juga masuk ke dalam golongan orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Jika wanita menyusui mengkhawatirkan kondisi anaknya, sebab sedikit ASI bagi wanita yang menyusui, maka baginya boleh tidak berpuasa dan wajib atas baginya mengqadha dan membayar fidyah 1 mud untuk setiap hari meninggalkan puasanya. Makanan pokok bagi mayoritas masyarakat Indonesia adalah beras. Ukuran mud bila dikonversikan ke dalam hitungan gram adalah 675 gram atau 6,75 ons. Itu artinya, satu kali tidak berpuasa, fidyahnya adalah 675 gram atau 6,75 ons beras. Pemirsa yang berbahagia, golongan yang ke-9, orang yang boleh tidak berpuasa adalah orang musafir. Orang yang bepergian atau musafir merupakan golongan yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tempat yang dituju dari tempat tinggal tidak kurang dari 84 km. Yang kedua, saat subuh di hari ia tidak ingin berpuasa, maka musafir harus sudah berada di perjalanan dan keluar dari wilayah tempat tinggalnya minimal batas kecamatan. Misalnya, seseorang tinggal di Banyumas, pada hari Sabtu pagi ingin pergi ke Jakarta. Jarak antara Banyumas Jakarta adalah 300 km, tidak kurang dari 84 km. Ia meninggalkan Banyumas pukul 2 hari, Sabtu pagi dini hari. Subuh di hari itu adalah pukul 4 pagi. Pada pukul 4 pagi saat subuh, ia sudah keluar dari Banyumas dan masuk kira-kira di Majenang. Maka di pagi hari Sabtunya, ia sudah boleh meninggalkan puasa. Berbeda jika berangkatnya ke Jakarta setelah masuk waktu subuh. Sabtu pagi setelah masuk waktu subuh masih di Banyumas. Maka di pagi hari itu ia tidak boleh meninggalkan puasa karena ia masih ada di rumah ketika masuk waktu subuh. Akan tetapi ia boleh meninggalkan puasa di hari Ahadnya karena di subuh hari Ahad ia berada di luar wilayahnya. Lalu seseorang yang bermukim di suatu tempat selama lebih dari 4 hari, maka ia tidak boleh qashar sholat dan harus berpuasa sesuai zona wilayah yang ia tempati. Para pemirsa ngaji bareng bersama Kuaran Lumbir yang berbahagia, itulah beberapa orang dalam kondisi tertentu boleh atau bahkan juga bisa dilarang untuk melakukan berpuasa. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.